Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa hari ini akan dipimpin oleh ketua murid. Pada Zaid, dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Gimana ketua kelas hari ini, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah Bu, hadir semua 26 siswa. Bagus sekali, terima kasih Zahid. Sekarang Ibu mau cek dulu kesiapan kalian untuk belajar. Semuanya sudah duduk sesuai kelompok? Kemudian di-scan dulu QR code yang ada di salenda berikut agar kalian dapat mengakses LMS-nya. Sudah bisa diakses? Bisa. Anak-anak, sebelum kita memulai materi yang baru, ayo kita coba ingat dulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep dasar larutan, terus juga sifat-sifat larutan. Ada yang masih ingat? Coba sekarang Ibu tanya, apa itu larutan? Adi boleh. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan dari zat larut dan pelarut? Brian, silakan. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dari pelarut dan dapat larut. Sedangkan pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dan melarutkan. Betul sekali. Terima kasih Brian dan Aldi. Hari ini kita akan belajar mengenai kelarutan pada topik jenis-jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya. Tujuannya agar kalian dapat memprediksi apa pengaruh dari suhu dan juga jumlah zat terhadap kelarutan. Juga agar kalian dapat menganalisis jenis-jenis kelarutan berdasarkan tingkat kelarutannya. Oke, materi ini akan sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semangat untuk mempelajari materi kita hari ini agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Kalian bisa lihat ada gambar minuman bubuk coklat. Sebelumnya kalian pernah merhatiin nggak terbentuknya endapan di dasar gelas setelah kalian mencampurkan minuman bubuk? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Oke Nobel, silakan dijawab. Endapan bisa muncul karena bubuk tidak larut sempurna. Bisa juga karena jumlah bubuknya yang lebih banyak dibanding pelarutnya. Menurut saya kurang itu sama mungkin airnya terlalu dingin. Terima kasih Lukman dan juga Nobel. Oke, sekarang perhatikan gambar tersebut. Coba kalian bayangkan kalian memasukkan garam dapur tersebut atau natrium klorida ke dalam air. Prediksikan apakah garam dapur tersebut akan larut terus di dalam air? Larut karena saya membuat larutan garam. Baik, terima kasih kelompok 3. Terus bagaimana jika kita menambahkan garam dapur tersebut terus-menerus? Boleh kelompok 2? Ya? Jawabannya tetap larut. Akan tetap larut. Ada yang memiliki pendapat lain? Silakan kelompok 1. Sebagian garam larut. Wah, ternyata ada berbagai pendapat yang berbeda-beda ya. Sekarang bagaimana jika larutan garam tersebut kita panaskan, kemudian kita dinginkan kembali? Nah, nanti hasil dari prediksi kalian tuliskan di dalam ILKPD-nya ya. Pendapat kelompok saya. Oke, untuk membuktikan prediksi kalian, sekarang kita akan melakukan eksperimen secara virtual. Silakan klik dulu virtual lab yang ada di LMS kalian, kemudian lakukan eksperimen dengan judul Temperature and the Solubility of Salt. Lakukan praktikumnya sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Aku ingin bertanya dari kelompok satu. Ya, gimana kelompok 1? Cara melihat informasi endapannya gimana ya, Bu? Untuk informasi endapannya bisa kalian lihat di sebelah kiri yang ada tulisan gram ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, bagaimana kelompok 5? Oh, meletakkan bunsen di atas gelasnya ya. Meletakkan gelas kimia di atas bunsennya. Kalian tarik bunsennya hingga menyinggung bawah dasar dari gelas kimianya. Seperti ini.
Sudah paham kelompok 1 dan kelompok 5? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Coba kita lihat materinya lah di sini. Yuk, lanjut. Oke, karena kalian sudah melakukan eksperimen secara virtual, coba sekarang adakah yang mau menjelaskan hasil dari pengamatannya dibandingkan dengan hasil prediksi tadi? Angkat tangan. Boleh dari kelompok 2? Jadi hasilnya ini Bu, berdasarkan hasil pengamatan kelompok saya, CuSO4 ditambahkan secara bertahap sebanyak 5 gram, dapat larut sampai penambahan 20 gram, artinya larutan belum jenuh. Namun saat penambahan sebanyak 25 gram, terdapat CuSO4 yang tidak larut di dasar gelas kimia. Hal ini karena larutan tersebut sudah mencapai jumlah maksimum zat, artinya larutan sudah jenuh. Oleh karena itu, prediksi kelompok saya di awal tidak sesuai, karena ternyata setiap zat terlarut memiliki batas maksimum kelarutannya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2 sambil membacakan hasil dari ILKPD-nya ya. Selanjutnya, ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Boleh dari kelompok 4. Prediksi kelompok saya sesuai dengan hasil pengamatan menggunakan tembaga 2 sulfat CuSO4 bahwa sebagian zat terlarut ada yang tidak larut Bu saat ditambahkan secara terus-menerus ke dalam air. Namun ternyata saat dipanaskan kelarutan CuSO4 akan meningkat karena pengaruh suhu, sehingga lebih banyak CuSO4 dapat larut dalam air. Betul sekali, memang kelarutan tembaga 2 sulfat itu dapat meningkat dengan meningkatnya suhu. Sekarang bagaimana jika larutan tersebut kita dinginkan kembali? Bu. Baik, kelompok 3 bagaimana? Izin menanggapi kelompok lain ya, Bu. Menurut saya kondisi larutan itu kan tidak stabil. Nah, berdasarkan sumber yang kami baca, si larutan itu sudah lewat jenuh, Bu. Sudah lewat jenuh ya? Ya, bagaimana kelompok 1? Maksud dari larutan tidak stabil itu bagaimana ya? Bagus sekali pertanyaannya kelompok 1. Ibu bantu jawab ya kelompok 3. Jadi maksud larutan lewat jenuh tidak stabil adalah larutan tersebut masih bisa terbentuk lagi endapannya jika diberikan gangguan. Contohnya seperti adanya pengadukan atau penambahan kristal yang sejenis. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh nyata. Fakta menarik bahwa ternyata air soda itu merupakan larutan lewat jenuh. Ada yang tahu mengapa air soda termasuk larutan lewat jenuh? Gimana larut kelompok 5? Mengandung gas karbon dioksida yang dilarutkan dalam lebih banyak daripada yang seharusnya dapat larut pada suhu ruang, Bu. Betul sekali kelompok 5. Oke, sekarang ILKPD yang sudah kalian isi, silakan kalian kumpulkan ke Google Drive yang ada di LMS. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar mengenai jenis-jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya. Yang pertama ada larutan tidak jenuh atau larutan yang masih bisa melarutkan zat terlarut sampai titik tertentu. Kemudian ada juga larutan jenuh, yaitu larutan yang sudah tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu. Lalu ada juga yang terakhir larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung zat terlarut lebih dari yang biasanya. Oke, sekarang kita buka dulu ini kuis Kahoot-nya dan kita coba kerjakan kuis singkat ini untuk mengukur pemahaman kalian. Kerjakannya dengan jujur ya anak-anak. Mari kita berdoa setelah pembelajaran pada kelompok kelas. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Zaid dan anak-anak semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.